Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa Al-Wafa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita akan belajar bersama atau mengkaji bersama kitab Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang beliau merupakan pembaharu pada abad 12, yang merupakan ulama yang besar yang ada di zamannya, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua perbuatan, akhlak dan tingkah lakunya. Dari kemuliaan beliau dan tahaddus bin nikmat beliau, dari apa yang Allah muliakan kepada beliau, beliau berkata, "Ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa anni arju qad amiltu biha." Tidaklah dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali saya berharap saya sudah mengamalkannya karena pengikutan beliau yang totalitas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata dalam kitabnya, "Wa 'alaika ayyuhal akh bi taqwiyati yakinika wa tahsinihi." Bagaimana beliau dengan kebesaran derajatnya baik di mata manusia atau di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi berkata kepada kita, hendaknya kalian wahai saudaraku yang tercinta, karena beliau menganggap orang-orang yang mempunyai keinginan untuk menjadi orang-orang yang mulia, berjalan di jalan orang-orang yang mulia, beliau anggap sebagai saudaranya, baik orang-orang yang ada di zamannya atau orang-orang yang hidup setelah zaman beliau, yang mempelajari kitab-kitab beliau. Maka ketika mempunyai satu kesamaan cita-cita, maka beliau memanggilnya dengan kata-kata saudara, lalu berkata, "Bitakwiyati yakinika," untuk memperkuat rasa yakin kalian, wa tahsinihi, dan memperbaikinya. Karena yakin itu alal marotib, ada derajat dan kedudukan masing-masing. Dari syak, atau yang biasa kita katakan sebagai ragu-ragu, ketika yakin dan tidak yakin itu 50% sama, maka ini adalah namanya syak. Naik dari derajat syak kepada waham, setelah waham don atau prasangka, setelah prasangka baru yakin. Yakin adalah ibarat daripada banyaknya cahaya iman yang masuk ke dalam hati seorang hamba, sehingga penuh hati hamba tersebut dengan cahaya keimanan yang tidak menyisakan ruang untuk keraguan-raguan di dalam hati hamba tersebut. Dan beliau berkata, "Fa innal yakina idza tamakkana minal qalbi wastaula alaihi saral ghaibu ka'annahu sahadah." Karena sesungguhnya yakin apabila benar-benar telah menetap di dalam hati seorang hamba dan penuh hati tersebut dengan cahaya yakin, maka seakan-akan gaib seperti hal-hal yang sahadah tampak mata. Dalam beberapa bait syairnya, beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata, "Alaika bitahsinil yakin, fa innahu idza tamma sarul ghaibu ainan bila nukri." Hendaknya kalian memperbaiki rasa yakin kalian. Kenapa? Karena yakin apabila telah sempurna ada dalam hati seorang hamba, maka hal-hal yang gaib seakan-akan tampak oleh jelas kedua mata karena rasa yakin yang ada dalam hatinya. Contoh, kita sekarang ada dalam masa pandemi yang sangat luar biasa. Yang kita tahu, segala sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh mata zahir kita, kita katakan itu adalah sesuatu yang gaib. Salah satu hal yang gaib adalah adanya virus ini yang ada bersama kita, yaitu virus corona. Bagaimana orang-orang yang hidup di zaman ini, yang hidup di masa pandemi ini,
walaupun tidak melihat dengan virus yang tidak kasat mata ini, tetapi ketika hatinya mempunyai rasa yakin dengan virus ini, maka dia akan mempunyai ketakutan yang sangat luar biasa walaupun tanpa harus melihatnya. Begitupun manusia-manusia mulia yang apabila telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa yakin di dalam hatinya, maka hal-hal yang gaib seakan-akan tampak mata jelas di hadapannya. Dan ini dicontohkan oleh orang-orang yang mulia dari para sahabat Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang hidup di zamannya terdahulu. Dahulu Sayyidina Handalah radhiyallahu ta'ala anhu dalam beberapa perjalanannya bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wardah, lalu berkata, "Ya Abu Bakrin, nafaqo Handalah." Wahai Abu Bakar, ini Handalah telah menjadi orang-orang yang munafik. Wa kaifa dzalik, kata Rasul, bagaimana kok bisa jadi orang munafik ini? Kunna idza jalasna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita kalau sedang duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'ainal jannah wan nar ka'annahu amamana. Seakan-akan surga, kami melihat surga sama neraka seakan-akan ada di depan kami. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Wa idza raja'na min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita kembali dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, wa afasna azwaj wal aulad nasina katsiran. Sudah kumpul dengan istri, dengan anak di rumah, kita lupa dengan hal-hal yang seperti itu. Dalam artian dari kuatnya rasa yakin para sahabat dengan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka seakan-akan melihat surga dan neraka ada di depan mereka semuanya. Oleh karena itu, begitu pula orang yang apabila sudah penuh hatinya dengan rasa yakin kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan menyisakan ruang sedikit pun untuk keraguan-raguan di dalam hatinya. Ketika sudah penuh rasa yakin ini dalam hati seorang hamba, maka mereka akan berkata, wa inda dzalika yaqulul muqin. Ketika sudah penuh cahaya yakin tersebut, akan berkata orang-orang yang penuh hatinya dengan keyakinan tersebut, kama qala Ali karamallahu wajhah, seperti perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, lau kusifal ghita masdattu yakinan. Seandainya terangkat ghita atau penutup hijab yang ada dalam hatiku, sehingga aku bisa melihat apa yang dituliskan oleh Allah dari yang akan terjadi, baik yang terdahulu ataupun yang akan datang, yang terjadi kepadaku dan orang-orang yang ada selain daripada aku, masdattu yakinan, aku tidak akan bertambah keyakinanku karena sudah penuh hatinya dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyisakan ruang untuk keraguan sama sekali. Dalam perkataan yang lain, beliau berkata, lau kusifal ghita makhtartu illal waqi'. Seandainya terangkat hijab dan aku mengetahui apa yang akan terjadi setelah zamanku ini, tidaklah aku memilih kecuali apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, karena keyakinan beliau bahwa yang lebih mengetahui tentang maslahat daripada makhluknya adalah Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada pengetahuan makhluk kepada dirinya sendiri. Wal yakin ibaratun an quwwatil iman wa thabatihi. Ketika bertanya apa yakin tersebut, yakin adalah ibarah daripada kuatnya iman dan tetapnya iman, wa rusukhihi hatta yasira kattaudis samih. Sehingga karena kuatnya iman yang ada dalam hati hamba tersebut seakan-akan diperumpamakan seperti gunung yang kokoh yang tidak mungkin ada perubahan baik dalam cuaca apapun, karena kuatnya iman di dalam hati. Oleh karena itu kan orang-orang yang kuat imannya, mereka dikatakan kaljibal, seperti gunung yang tidak mungkin mengikuti perubahan apa yang ada di sekitarnya, karena yang bisa merubahnya hanyalah firman Allah dan sabda dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kuat sehingga la tuzalziluhu sukuk, tidak mungkin membuat dia berubah keraguan yang ada di dalam hatinya. Bahkan tidak ada keraguan sama sekali tempat di dalam hatinya,
karena hatinya sudah dipenuhi dengan cahaya yakin itu sendiri. Bal la yabqa lisukuk wal auham wujud albattah, bahkan tidak ada tersisa bagi keraguan dan hayalan-hayalan yang ada dalam dirinya sama sekali di dalam dirinya. Karena ketika mengetahui bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidaklah tertimpa sebuah musibah baik sifatnya pribadi kepada diri kita atau sifatnya umum yang terjadi di atas muka bumi ini, diterangkan oleh Allah, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali itu semua dalam sebuah kitab sebelum kami menciptakan segala sesuatu. Inna dzalika 'alallahi yasir. Hal yang demikian bagi Allah sangatlah mudah, bukan sesuatu yang mustahil. Ya. Lalu hikmah dari itu semua, kenapa Allah mengabarkan kepada kita bahwa apa yang terjadi di atas muka bumi ini merupakan skenario dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, likai la tafrahu ala ma atakum, ya, wala likai la tafrahu ala ma atakum wala ta'sau ala ma fatakum. Supaya kalian ini tidak senang berlebih-lebihan dengan apa yang datang kepada kalian dan tidak bersedih berlebih-lebihan daripada apa yang pergi daripada kalian. Karena semua ada hikmah yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terkadang orang tidak tahu, sehingga dia terlalu banyak memprotes keputusan Allah, padahal Allah yang lebih tahu daripada masalah daripada hambanya. Maka gambaran yang sangat mudah supaya orang ini mempunyai sifat ridho, yang ridho itu merupakan cerminan daripada yakin dari seorang hamba. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Sahibul Empang memberikan gambaran yang sangat luar biasa. Orang-orang yang dia itu terlalu banyak protes atau tidak terima dengan apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang terjadi kepada dirinya pribadi atau apa-apa yang terjadi di sekitarnya, itu permisalan seperti orang yang berada dalam kamar yang gelap gulita. Ketika mata sudah tidak bisa melihat apapun, lalu ada orang yang memukulinya sehingga terasa sakit dia. Ketika terasa sakit, maka manusia dan manusiawi orang ini marah ketika dipukul. Siapa yang memukul saya ini? Dia bisa marah karena kemungkinannya dia tidak tahu siapa yang memukulnya. Tetapi ternyata ketika dinyalakan lampu, yang memukul ternyata orang yang dia cintai, maka seketika itu akan hilang semua rasa marahnya. Begitupun manusia, seandainya dia benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya dia tahu bahwa musibah yang menimpanya itu adalah tulisan Allah, tentu tidak akan ada pengingkaran terhadap apa yang menimpa dirinya. Tapi terkadang karena manusia ini kurang mengerti hal-hal yang seperti ini, sehingga pengingkaran dan kadang-kadang tabarrum, merasakan tidak adil dari apa yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terjadi karena kurangnya yakin dan iman terhadap dalam diri hamba tersebut. Fa in ja'at min kharid lam tusgi ilaihal udhun. Apabila ada sesuatu yang datang dari luar, maka telinga tidak bisa mendengarkannya. Maksudnya tidak akan masuk hal-hal yang lain kecuali dari orang yang dia percaya. Karena ketika menerangkan tentang maratibul yakin, atau jenis-jenis daripada yakin itu sendiri, maka kita mengetahui bahwa yakin itu mempunyai tiga derajat. Yang pertama adalah ilmul yakin, yang kedua adalah ainul yakin, dan yang ketiga adalah hakul yakin. Kalau bisa kita berikan gambaran, yang pertama adalah ilmul yakin. Contoh, misalkan saya di sini dan ada orang yang sangat saya percaya sekali, karena orang ini adalah orang yang baik, orang ahli ibadah, tidak pernah berdusta dan perkataannya selalu jujur, memberikan kabar kepada saya bahwa di rumah sebelah sekarang ada tamu fulan.
tamu fulan. Ketika kabar dari orang yang datang dari orang yang sangat saya percaya, maka secara otomatis saya langsung mempercayainya bahwa di rumah fulan ada fulan. Ketika saya datang keluar dari tempat saya melihat dengan mata kepala saya, sekarang dari ilmu yakin berubah menjadi ainul yakin. Sepertinya memang ada setelah tampak matanya. Namun ketika saya memegang tangannya, bersentuhan dengan badannya, sekarang kembali bertambah, bukan hanya ilmu yakin, bukan hanya ainul yakin, tetapi berubah menjadi hakul yakin. Hakul yakin ketika kita sudah bersentuhan langsung dengan orangnya. Oleh karena itu ketika berbicara tentang yakin ini, dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya adalah di dalam surat Al-Hakumut Takathur, At-Takathur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-Hakum, membuat kalian lupa. Lupa apa? Kepada Allah, kepada hisab, kepada surga, kepada neraka, dan semua ahwal yang terjadi dalam barzah ataupun di dalam hari kiamat, membuat kalian lupa. Apa itu? At-takatsur, memperbanyak harta. Cintanya kalian terhadap dunia dan sibuknya kalian hanya untuk mencari dunia membuat kalian lupa terhadap itu semuanya. Lalu diterangkan kembali, hatta zurtumul maqabir, dan kalian akan terus tetap seperti itu sampai kalian masuk ke dalam kuburan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat tamak itu selalu menghiasi dalam diri manusia, baik datangnya dari setan ataupun dari hawa nafsunya. Sehingga menerangkan sifat tamak ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau kana libni Adam wadin min dahabin." Seandainya anak Adam ini mempunyai satu wadi, lembah yang terbuat dari emas. Lembah ini adalah dataran rendah di antara dua gunung. Salah satu kota Banyuwangi ini semuanya emas miliknya. Yang kita tahu kalau sudah punya harta sebanyak itu bukan hanya 7 turunan, tetapi 70 turunan tidak akan habis untuk dimakan. Tetapi kata Rasulullah, tamanna lahu an yakuna wadiyan. Orang ini masih akan terus berhayal seandainya dia mempunyai 2 wadi daripada emas itu. Lalu dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walan yamla'afahu illa turab. Tidak akan membuat dia puas kecuali nanti mulutnya disumbat dengan tanah dalam kuburannya, baru dia akan tahu hakikatnya. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah akan memberikan taubat bagi orang-orang yang mau bertobat sebelum datang masanya. Ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla. Kebiasaan kalian dalam memperbanyak harta itu sehingga membuat kalian lupa kepada Allah, kepada akhirat. Ya, nanti kalian akan mengetahui. Kapan? Ketika dalam kuburan kalian. Malam pertama kalian ketika di barzah, kalian akan mengetahuinya. Lalu disebutkan kalla law ta'lamuna, yang pertama disebutkan ilmal yakin. Seandainya kalian dahulu ketika masa hidup mempunyai ilmu yakin, yakin saja kepada apa yang difirmankan oleh Allah dan kepada apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana yakin itu membuat seakan-akan apa yang dikatakan mereka itu ada di depan kita. Kata Allah, la tarawunnal jahim, niscaya kalian akan melihat neraka jahanam tepat ada di depan mata kalian. Tapi itulah rasa yakin sudah mulai krisis di dalam hati kita, membuat kita biasa-biasa saja dengan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu dalam nasihat pertamanya, ketika seseorang ingin menjadi orang yang mulia di akhirat, hendaknya kita memperbaiki rasa yakin kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yakin. Kalau sudah punya ilmu yakin, nanti thumma selanjutnya ketika dalam kuburan kalian, kalian akan mengetahui hasil daripada apa yang kalian lakukan, ainal yakin, dengan mata kalian. Karena seperti dalam sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya, kubur seorang mukmin, ya, imma raudhah min riyadil jannah au hufratan min hufarin nar. Bisa jadi kubur-kubur orang itu
adalah taman dari tetamanan surga atau lubang daripada lubang-lubang neraka. Ketika ditampakkan taman-tamanan surga tersebut, maka dia sudah mulai mengetahui hasil daripada apa yang dia lakukan ketika dia hidup di dunia. Dia belum masuk surga tapi sudah melihat hasilnya. Taman-taman surga ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat mereka merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Yang apabila seseorang mata ketika dahsyat melihat sesuatu akan membuat hilang akal sadarnya. Seperti yang dicontohkan oleh wanita-wanita pada masa zaman Nabi Allah Yusuf alaihi salam, mereka kehilangan akal sehatnya, bahkan rasa dalam badannya ketika melihat pemandangan indah yang berjalan di depannya, yaitu Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Faqatta'na aydiyahunna, mereka memotong jari-jari mereka sendiri tanpa merasakan apapun. Begitupun orang-orang yang baik ketika dalam kuburannya, ketika ditampakkan pemandangan surga yang sangat luar biasa, membuat mereka merasakan kenikmatan seakan-akan mereka sudah berada di dalam surga sebelum memasukinya, karena itu adalah pemberian dari Allah yang sangat luar biasa, hasil daripada apa yang dia lakukan dari semasa hidupnya. Oleh karena itu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadalah kalian kepada Tuhan kalian sampai datang keyakinan. Keyakinan apa? Yakin hasil daripada apa yang kalian lakukan ketika hidup di dunia, dan tidak mungkin kalian akan melihat daripada hasil kecuali kalian berada di dalam barzah atau ketika ruh sampai kepada kerongkongan yang pada masa itu fabasarukal yauma hadid, pandangan kalian tajam melihat hasil daripada apa yang kalian lakukan ketika kalian hidup di atas muka bumi ini. Maka tidak ada kata-kata lemah, turun semangat selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di atas muka bumi ini. Terus dalam perjuangan, karena hasil seorang mukmin la yasbaul mu'min minal khair hatta muntahahul jannah. Seorang mukmin tidak akan pernah kenyang dari yang namanya kebaikan sampai puncak dari usaha yang dia lakukan adalah masuknya dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah merasa kenyang sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sana akan melihat hasil daripada apa yang dia lakukan. Kalau datang dari pengaruh dari luar, fa in ja'at min kharij lam tusgi ilaihal udhun, maka telinga tidak akan menerimanya, karena kabar yang dia terima tidak sesuai dengan apa dari kabar yang dari luar, dan dia lebih percaya dengan apa yang dia percaya daripada dari orang-orang yang tidak dia percaya, karena keyakinannya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yaltafit ilaihal qalb, hati tidak akan mungkin pernah meliriknya sama sekali ketika pengaruh itu datang dari luar selain daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wasyaiton la yastati'u dunuwa min sahibi hadzal yakin, dan syaitan sekali-kali tidak akan pernah bisa mendekat kepada orang yang memiliki rasa yakin tersebut. Cerita terkenal sering kita dengarkan ya, bagaimana syaitan itu menunggu di depan masjid, tidak berani masuk. Ada seorang soleh yang melihat syaitan tersebut bertanya, apa yang kau lakukan di depan sini? Saya ingin mengganggu orang yang sedang sholat tersebut. Lalu kenapa tidak masuk? Karena di depan pintu ada orang yang hatinya penuh dengan keyakinan sedang tidur. Lalu kenapa? Karena nafasnya orang yang hatinya penuh dengan yakin bisa membakar syaitan. Oleh karena itu syaitan tidak berani mendekat kepadanya. Tidurnya orang yang penuh dengan yakin itu jauh lebih baik daripada sholat sedangkan hatinya kosong, tidak ada bersama Allah Subhanahu wa taala. Bal yafruq min dhillihi wa yakna bisalamah. Bahkan syaitan itu kabur dari bayang-bayang orang yang mempunyai yakin tersebut, dan setan cukup puas dengan selamat daripada harus terbakar karena terkena nafas dari orang-orang yang hatinya penuh dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seperti apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana la yafruq min dhilli Umar wa ma salaka Umar fajjan illa wa salaka syaitan fajjan akhar. Sesungguhnya setan benar-benar kabur dari bayang-bayang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu,
Tidaklah Sayyidina Umar berjalan pada suatu jalan kecuali syaitan pasti akan mengambil jalan yang lainnya, tidak berani berjalan di jalan yang dijalani oleh Sayyidina Umar bin Khattab karena kuatnya rasa yakin yang ada dalam hati Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warda. Oleh karena itu kita perlu belajar bagaimana caranya supaya yakin ini menjadi kuat di dalam hati kita. Wa yaqwal yakin, ya, wa yahsun bil asbab, maka yakin itu menjadi kuat dan menjadi baik karena beberapa sebab. Minha, dari sebab-sebab tersebut adalah an yuzgil abdu biqalbihi wa udhunihi ila istima'il ayat wal akhbar addalah ala jalalillahi ta'ala wa kamalihi wa azamatihi wa kibriyaihi wa infiradihi bil khalqi wal amri. Hendaknya dia mendengarkan, hamba tersebut mendengar dengan hatinya, baru dengan telinganya, karena banyak orang mendengar telinganya tetapi tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Maka Habib Abdullah mendahulukan dengarkan dengan hati kamu dan dengarkan dengan telinga kamu, ya, kepada ayat-ayat, kabar-kabar yang mana ayat dan kabar tersebut menunjukkan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu jauh-jauh ketika kita mau berpikir sejenak saja tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, selain melihat daripada alam sekitar kita ini, lalu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidak usah jauh-jauh kalau mau mikir tentang kebesaran Allah. Di dalam diri kalian, apa kalian tidak mau berpikir? Dalam diri kita ini ada sesuatu yang sangat luar biasa, yang bahkan kita sedikit sekali orang yang memikirkannya. Darah ini mengalir, siapa yang mengalirkannya? Jantung ini terpompa, siapa yang memompanya? Seandainya kita diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memompa jantung kita sendiri, tentu kita tidak akan mampu. Karena jantung apabila berhenti berdetak, maka akan habis semua nyawa yang ada dalam diri kita ini. Tetapi Allah yang bertugas menugaskan malaikat untuk menggetarkan jantung, mendetakkan jantung kita sehingga kita tetap dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini. Tetapi sedikit orang yang mau memikirkannya. Di antara lubang tenggorokan dan lubang nafas ini, maka ada malaikat seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Ketika seseorang memakan sesuatu, maka malaikat ini bertugas menutup lubang yang berhubungan dengan nafas sehingga tidak salah masuk. Namun ketika bernafas, maka dia menutup lubang yang berhubungan dengan makan sehingga tetap dalam keseimbangannya. Ini semua aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita untuk mengatur diri kita sendiri tidak ada kemungkinan, tidak ada kemampuan sama sekali, menunjukkan sangat luar biasanya Allah Subhanahu wa taala dalam kesempurnaannya. Wa kamalihi, dan kesempurnaannya, wa azamatihi, dan keagungannya. Wan firadihi, dan keesaannya, kesendiriannya, bil khalqi, dalam penciptaan, wal amri, dan dalam perintahnya. Yang memerintah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Was sultan wal qahr wa ala sidqir rusul wa kamalihim. Ya, dalam kerajaan dan pemaksaan dan atas pembenaran rasul dan kesempurnaan mereka, wa ma ayyadu bihi minal mu'jizati wa ma halla bimu'anidihim min anwa'il uqubat. Lihat ya, lihat kabar-kabar, ayat-ayat tentang keesaan Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah. Lalu ketika melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat bagaimana Allah memilih Rasul dengan kesempurnaannya dan diberikan kekuatan Rasul tersebut dengan yang namanya mukjizat. Lalu kita melihat bagaimana kabar-kabar orang yang menentang Rasul dari zaman-zaman yang terdahulu, dari jenis-jenis iqab ataupun hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ada semua tersebut kabar-kabarnya di dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kita untuk memperkuat iman kita semuanya. Hanya saja kadang-kadang kita perlu memaksa dan memarahi diri kita sendiri. Seperti contoh tadi, lihat bagaimana Allah, kadang-kadang kita perlu berbicara dengan diri kita sendiri. Hai Ali, dengarkan, ini Allah yang berfirman, ketika kamu sibuk hanya untuk mencari harta dan hatimu sibuk untuk mencari harta, memperbanyak harta, dan kamu akan mendapatkan apa yang difirmankan Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Karena itu
ayat ini apabila direnungkan maka cukup bagi seseorang yang mau berenung. Sehingga Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, Imam Al-Idrus, mendapatkan fatah dari surat Al-Hakumut Takatsur. Sehingga kita mengetahui dari guru-guru kita, seperti guru kita Al-Habib Alil Mas'ur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ziarah ke tempat lain mungkin membaca surat Ikhlas, membaca Yasin dan lain sebagainya, kecuali ke tempat Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, maka beliau membaca surat Al-Hakumut Takatsur hatta zur, karena ini merupakan anjuran dari beliau sendiri. Apabila orang-orang yang ingin berziarah kepada beliau, maka dianjurkan untuk membaca Al-Hakumut Takatsur, karena sebab daripada surat ini beliau dibuka jalannya oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma warada fi yaumil akhir min ithabatil muhsinin wa muaqabatil musiin. Dan kita perlu berfikir, bertafakur sejenak tentang apa yang akan terjadi pada yaumil akhir. Dibilang hari akhir karena tidak ada hari lagi setelahnya. Ini satu hari dan ini adalah hari yang paling akhir. Ya. Dari apa? Itsabatil muhsinin, dari pahala yang didapatkan dari orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik. Dan iqab ataupun hukuman dari orang-orang yang dia berbuat buruk ketika hidup di atas muka bumi ini. Semoga kita selamat semuanya. Kadang-kadang kita ini perlu duduk dengan kesendirian kita, memikirkan bahwa dan meyakini bahwa kita di dalam masa tertentu untuk hidup di atas muka bumi ini. Di balik masa yang sangat pendek yang Allah berikan kepada kita, kelak pada hari kiamat kita akan mempertanggungjawabkan dari semua apa yang kita lakukan, baik yang kecil ataupun yang besar. Semua tercatat rapi tanpa ada pengurangan sedikit pun, seperti nasihat yang disampaikan oleh Imam Luqmanul Hakim kepada putranya, yang nasihat tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, lihat bagaimana nasihat orang tua kepada anaknya, dan begini seharusnya orang tua di dalam menasihati anaknya. Seandainya engkau berbuat sebuah perbuatan yang perbuatan tersebut sekecil biji sawi, lalu tersembunyi di antara luasnya samudera, kata, luasnya padang pasir yang sangat luas, luasnya padang pasir yang sangat luas, sehingga tidak tampak karena sangat kecilnya. Atau tersembunyi di langit-langit tujuh yang sangat luas, dan bumi yang sangat luas ini tersembunyi di antara bumi itu. Kelak pada hari kiamat, ya'ti bihallah, Allah akan mendatangkannya, karena tidak ada yang tersembunyi sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha latifun, sesungguhnya Allah Maha lembut, khabir, dan Maha mengetahui. Menanamkan kepada anaknya untuk berhati-hati dalam perucapan dan perbuatannya sejak dini, dan ini yang seharusnya dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Oleh karena itu perlu kita duduk dan kita meyakini bahwa kita akan mempertanggungjawabkan kecil ataupun besar dari semua apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Dan apabila kita mengenang kelak ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan video kita atau catatan kita ketika kita melakukan perbuatan buruk di atas muka bumi ini, maka sudah selayaknya bagi orang-orang yang meyakini pada hari tersebut, dia akan bergetar hatinya dan meminta ampun dengan hati sebelum lisannya, dan berjanji membuat perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat dan meminta maaf, dan janjinya adalah untuk tidak mengulangi perbuatan yang dia lakukan dari sisa umur yang Allah berikan kepadanya. Karena ketakutan kita adalah apabila kita meninggal dunia dan kita belum bertaubat dari dosa yang pernah kita lakukan, sehingga kita akan bertanggung jawab dengan semua apa yang kita lakukan ketika kita hidup di atas muka bumi ini. Perlu kita pikirkan ya, betapa indahnya pahala Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik. Oleh karena itu, ya, apabila memang benar-benar seseorang itu mempunyai yakin, iman yang sangat luar biasa, sehingga dia ada rasa takut di dalam hatinya
Karena tidak ada orang yang maksum ataupun mahfud yang terjaga dari maksiat. Orang di atas muka bumi ini pernah melakukan maksiat siapapun orangnya. Yang mahfud atau yang maksum hanyalah Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan kecil, walaupun di mata kita kecil, tetapi di balik mata atau di pandangan orang-orang yang mempunyai keyakinan yang sangat luar biasa, tidak ada yang kecil apabila dosa yang mereka lakukan, karena melihat kepada siapa dia akan bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perlu kita memikirkan bagaimana caranya kita memperbaiki keadaan kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di balik masa yang pendek ini kita akan bertanggung jawab sehingga dia bisa memaksimalkan di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan bahwa Nabi yang paling jujur dahulu pernah berkata, "Inna ahwanan nasi adzaban yaumal qiyamati la rajulun yud'u tahta qadamaihi jamratan yagli minhuma dimaguhu." Maka adab yang paling ringan kelak pada hari kiamat adalah seorang laki-laki. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata seorang laki-laki, maka tidak ada orang yang lebih ringan adabnya daripada orang ini. Ini hanya untuk satu orang, dan orang ini adalah orang yang paling ringan adabnya kelak pada hari kiamat. Bagaimana keadaan adabnya? Adalah yud'u tahta qadamaihi jamratan. Akan ditaruh di kedua telapak kakinya dua bara api. Dia tidak masuk neraka. Hanya diambilkan dua bara api kecil dari neraka dan diperintahkan untuk menginjaknya. Namun ketika menginjak dua bara api tersebut, yagli minhuma dimaguhu, masak otaknya, dikarenakan dua bara api yang diambil dari api neraka tersebut. Dalam artian, karena yang menginjak kaki berarti dari kaki sampai kepala semuanya masak. Tidak bisa dibayangkan apabila bagaimana keadaan orang yang masuk ke dalam neraka itu sendiri. Sedangkan ini orang yang tidak masuk, dan ini adalah orang yang paling ringan adabnya pada hari kiamat. Seandainya dia betul-betul meyakini kabar yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perihnya adab Allah kelak pada hari kiamat, niscaya akan membuat bergetar badannya karena keyakinan yang ada dalam hatinya. Kalau ini adalah adab yang paling ringan, lalu bagaimana dengan adab yang paling berat yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang gemar di dalam maksiatnya? Maka kita harus berpikir sejuta kali bahkan untuk bermaksiat, karena maksiat akan hilang kenikmatannya dan akan tetap kekal dosa yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila kita berbuat taat ataupun ibadah, akan hilang rasa lelah kita, namun buah pahala akan kekal selama-lamanya yang akan membuat kita bahagia kelak ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal kauni hadzal amr kafiyan fi ifadatil yakin. Al-isarah, ya, dari apa yang kita terangkan barusan ini itu cukup sudah untuk sebagai tambahan, ya, yakin di dalam hati kita. Ya. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Apa tidak cukup bagi mereka bahwa kita sudah turunkan kitab? Yang kitab ini merupakan rumus yang paling besar untuk menjalani kehidupan di dalam muka bumi ini, yang kita yakini betul bahwa tidak ada yang lebih tahu tentang maslahat manusia atau makhluk di atas muka bumi ini kecuali orang yang menciptakan, kecuali zat yang menciptakan makhluk tersebut. Ya. Dan sebab yang kedua, an yanzura bi ainil i'tibar fi malakutis samawati wal ard. Hendaknya dia melihat dengan pandangan penuh pelajaran dari makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi. Wa mabathallahu fihima min ajaibil masnu'at, dan apa yang Allah sebarkan di antara langit dan bumi dari ajaibnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan menambah keyakinan kita. Karena itu kita mendengarkan cerita nabi-nabi yang terdahulu, mereka banyak berkholwat sebelum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Di antaranya adalah nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kholwat di Gua Hira. Adadul ayyam wal layali. Beberapa malam dan beberapa hari. Apa yang beliau lakukan?
Apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah tafakkur dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang apabila kita mau bertafakkur sejenak dari apa yang ada di sekitar kita, tentu itu semua akan menumbuhkan keyakinan yang ada dalam hati kita. Karena merupakan sudah sunnahnya Allah di atas muka bumi ini, apabila Allah akan memilih seorang hamba untuk didekatkan kepadanya, maka dia akan yastauhis anin nas, akan tidak senang ketika berkumpul dengan manusia, dan diberikan rasa nikmat yang sangat luar biasa ketika dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan nabi-nabi itu sunnahnya sudah seperti itu. Melihat dengan pandangan mengambil pelajaran. Ya. Wa ila ifadatihil yakin al-isaratu biqaulihi ta'ala, untuk menambah keyakinan juga ifadah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan tampakkan ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta ini. Bukan hanya di alam semesta ini, wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka, bahwa mereka manusia tidak mempunyai daya apa-apa kecuali atas seizin saya, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai hatta yatabayyana lahum, sampai benar-benar terang di sisi mereka bahwa itu adalah Allah yang maha benar. Melihat sesuatu dengan mengambil pelajaran. Ya, dengan mengambil pelajaran. Wasababu tsalis, dan sebab yang ketiga untuk memperbaiki keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, an ya'mala 'alal muqtada ma amana bihi dhahiran wa batinan wa yusammir fi dzalika wa yabdul istita'a fi ma hunalik. Semangat di dalam mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena amal baik itu seperti cahaya yang Allah berikan kepada hati seorang hamba. Maka cahaya itu semakin penuh akan bercahaya hati tersebut, dan apabila bercahaya maka akan tumbuh keyakinannya. Ya, oleh karena itu sebisa mungkin kita untuk tidak mencampur di antara kebaikan dan keburukan. Karena seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Apabila kita mencampur di antara kebaikan dan keburukan, sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapus keburukan yang kita lakukan. Dalam artian apa? Kebaikan yang kita lakukan itu tidak membuat kita dekat kepada Allah. Tugasnya hanya menghapus dari keburukan-keburukan yang kita lakukan. Nah, namun seseorang bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah, terpenuhi hatinya dengan cahaya yakin dari amal soleh yang dia lakukan, apabila hamba tersebut tidak mencampur adukkan di antara amal soleh dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika amal soleh demi amal soleh demi amal soleh dan tidak tercampur dengan maksiat sama sekali, bisa membuat hamba tersebut dengan amal solehnya mendapatkan derajat demi derajat yang membuat dia tinggi pangkatnya di sisi Allah dan menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa-bisa berkat amal soleh tersebutlah Allah melihat kesungguhan hamba tersebut dan dia hadiahkan kepada hamba tersebut yang bernama yakin. Seperti apa yang ada dalam kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah memberikan pemberian dari atas langit kepada penduduk bumi yang lebih baik daripada yakin apabila diberikan oleh Allah kepada hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan bagi orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh kepada kami, untuk dekat kepada kami, mendapatkan ridho kami dalam semua amal perbuatan yang dia lakukan, kami akan memberikan petunjuk kami dan jalan kami supaya memang mereka itu menjadi orang-orang yang dekat kepada kami setelah sungguh-sungguh yang mereka tampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin awalnya dia tidak mempunyai rasa yakin yang benar, tetapi ketika melihat Allah kesungguhan hamba tersebut,
maka akan diberikan petunjuk yang dengan petunjuk itulah hatinya akan terpenuhi dengan rasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min thamaratil yakin, dan dari buah yakin tersebut apabila sudah ada di dalam hati seorang hamba, apabila seorang hamba sudah hatinya terpenuhi dengan rasa yakin, yang pertama adalah as-sukun ila wa'dillah. Hatinya akan tenang dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang dijanjikan itu diantaranya adalah 4 perjanjian yang malaikat buat kepada kita ketika kita berusia 4 bulan di dalam rahim ibu kita. Inna ahdakum yujma'u halqahu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Ketika usia 4 bulan persis 120 hari, yursalu ilaihil malak, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat. Fayunfahu fihi ruh, ditiupkan ruh. Setelah ada ruh di dalam segumpal daging tersebut, maka malaikat membuat perjanjian. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Rizkihi, ajalihi, amalihi, syaqiyun aw sa'idun. Yang pertama adalah rezekinya. Rezeki. Ketika kita yakin betul bahwa rezeki sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas bagi kita sebagai seorang hamba untuk meragukannya. Ragu terhadap rezeki berarti ragu terhadap zat yang memberi rezeki itu sendiri. Oleh karena itu, ya, Allah sampai ketika tahu bahwa permasalahan manusia yang ada di atas muka bumi ini, mayoritas mereka itu otak dan pikirannya adalah masalah rezeki, perlu meyakinkan kita dengan sumpahnya, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di atas langit rezeki kalian dan apa yang Allah janjikan kepada kalian. Fa wa rabbis sama'i wal ard, demi aku Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sumpah-sumpah yang lain Allah hanya menyebut makhluk-makhluknya, tetapi khusus untuk rezeki Allah menyebut zatnya, supaya tahu keagungan sumpah yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga menyebut zatnya, demi saya yang menciptakan langit itu, innahu lal haq, itu adalah sesuatu yang mislama annakum tantikun, seperti apa yang kalian ucapkan. Ketika seseorang sudah mulai ragu tentang masalah rezeki ini, berarti ada keraguan di dalam keimanannya. Sehingga dahulu ada sebuah cerita yang sangat luar biasa yang diriwayatkan, ada 2 cerita persis seperti ini. Sayyidina Abi Yazid Al-Bustami radhiyallahu taala anhu warḍah dan Sayyidina Hasan Al-Basri ketika datang ke majlis beliau, Nabbash, seorang penggali kubur. Penggali kubur yang bertobat, yang bukan hanya menggali kubur tetapi untuk menghidupi keluarganya, dia mengambil kain kafan dari jenazah yang baru saja dikubur. Setelah 1 harinya masih bagus kainnya, dia curi kain tersebut, dia jual untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya, lalu bertobat dari dosa tersebut. Ketika bertobat, datang kepada 2 imam besar ini, cerita yang sama, kejadian yang sama kepada 2 imam. Lalu imam bertanya, Al-Imam Hasan Al-Basri dan Sayyidina Abi Yazid Al-Bustami bertanya kepada orang yang bertobat ini, bagaimana kamu mendapatkan jenazah setelah 1 hari di dalam kuburnya? Apakah mereka masih menghadap kiblat? Lalu subhanallah, mereka berkata, mereka setelah 1 hari di dalam kuburnya tidak lagi menghadap kiblat. Tersenyum Sayyidina Hasan Al-Basri dan dalam riwayat yang lain Sayyidina Abi Yazid Al-Bustami, karena tahu bahwa ini adalah jawaban yang akan diucapkan oleh orang yang mencuri kain kafan tersebut. Lalu bertanya kembali, apakah kamu tahu sebab daripada orang itu tidak menghadap kiblat lagi? Tidak tahu wahai imam, itu karena ragunya mereka tentang perkara rizkinya yang bisa mencabut iman di dalam hatinya. Karena Allah perlu bersumpah untuk meyakinkan hambanya tentang perkara rizki, maka sudah tidak selayaknya bagi kita tersisa keraguan perkara rizki kita. Hanya saja kita diminta untuk bergerak dan hati kita diharuskan dan diwajibkan untuk tawakal. Hasil apa kata Allah Subhanahu wa taala, hasil apa katanya Allah. Tetapi bergerak wajib hukumnya. Bukan berarti kita yakin lalu kita diam tidak bergerak sama sekali, karena merupakan hikmah iradatu tajrid ma'i qadamatillahi ya qabla asbab minas sahwatil khafiyah.
Kalian ingin tawakal sehingga tidak bekerja, duduk diam di rumah, rezeki akan datang sendiri. Berkata kalian bahwa saya yakin sama Allah, padahal kalian diberdirikan oleh Allah dalam makom asbab. Harus kalian itu bekerja baru mendapatkan rezeki. Itu hanyalah syahwat yang diikuti atau kekonyolan yang sangat luar biasa apabila kita mengikuti syahwat kita di dalam tidak mau bekerja. Oleh karena itu, pemirsa Al-Wafa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan demi pembahasan selanjutnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga seharusnya kita sebagai hamba yang hidup di atas ini, ketika sudah tahu bahwa yakin adalah pemberian terbesar, bagaimana kita mendapatkan keyakinan tersebut sehingga diajarkan kita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam memulai hari kita pagi hari untuk meminta Allahumma inni as'aluka imanan shadiqan wa yakinan laisa ba'dahu kufur wa rahmatan analu biha sarafa karomatika fid dunya wal akhirah. Kita meminta iman dan meminta yakin dalam setiap hari, dalam memulai hari kita, doa fajar yang kita ucapkan selalu minta iman dan yakin, karena hanya dengan inilah seorang hamba menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.